Halo, selamat datang di Mahabangun Mulia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview desain rumah yang kita buat yang berada pada lahan 10 kali 17 meter persegi. Rumah ini memiliki luas bangunan 102 meter persegi dan untuk budget pembangunan dari rumah ini itu di angka sekitar 480 jutaan. Untuk konsep rumah ini kita menggunakan konsep minimalis. Nah, langsung aja kita review rumah ini mulai dari bagian luar dan bagian depannya. Pada bagian depan di sini ada carport ataupun halaman depan rumah yang berukuran cukup luas yang bisa menampung 2 sampai 3 kendaraan roda 4 ya. Itu masih bisa tertampung di area ini. Kemudian di samping carport itu akan ada taman hijau yang ukurannya juga lumayan luas. Kemudian di samping carport akan ada teras depan yang menghadap ke samping ya. Kemudian ada juga tiang teras yang kita kombinasikan dengan roster beton. Kemudian di belakang carport itu nanti akan ada pintu geser yang akan menuju ke bagian taman di samping rumah, dan juga di sampingnya juga kita berikan roster beton sebagai jalur sirkulasi. Untuk tampilan eksteriornya kurang lebih seperti ini. Kita konsep minimalis dengan perpaduan beberapa batu alam, ada bata tempel, kemudian ada juga batu alam andesit, kemudian ada juga roster beton. Untuk bagian atap itu kita gunakan atap gewel dan juga ada LED strip juga di sini. Kemudian ada juga permainan benangan di bagian gewelnya. Kurang lebih seperti ini untuk area eksteriornya, cukup menarik ya, minimalis dan juga gagah tentunya. Kemudian kita akan lihat bagian atap rumahnya. Nah, seperti ini. Untuk atap rumahnya itu kita menggunakan atap pelana dengan kuda-kuda gewel, kemudian kita padukan dengan atap dak beton yang juga berfungsi sebagai talang rumah dan juga berfungsi sebagai tempat area tandon untuk rumah ini. Ada juga atap transparan di sini yang berfungsi sebagai penerangan pada siang hari di area taman di dalam rumah. Untuk eksteriornya seperti ini. Untuk rumah ini memiliki banyak bukaan ya, banyak tempat area hijau juga. Ada bagian depan, samping kanan kiri, belakang itu memiliki area hijau yang cukup luas dan cukup besar. Kurang lebih seperti ini untuk area eksteriornya. Kemudian sekarang kita masuk ke area dalam rumah. Nah, di area dalam rumah ini, untuk area sini bisa kalian gunakan untuk ruang tamu, dan juga sebelahnya yang bagian depan sini itu bisa untuk area ruang keluarga. Kemudian yang samping sini bisa kalian gunakan juga untuk area ruang makan. Untuk plafon juga sudah kita desain menggunakan drop ceiling dan juga lampu LED strip. Untuk bagian ruang tamu itu sudah kita kasih bonus, yaitu lampu gantung seperti ini. Di area samping ruang tamu, di sini juga ada bukaan yang nanti akan menuju ke area kamar tidur utama. Kemudian di sisi sebelah kanan rumah itu nanti juga akan ada pintu lipat yang lumayan lebar yang akan mengarah ke area taman samping rumah. Dan atapnya juga sudah menggunakan atap transparan. Di samping taman itu akan ada ruangan kosong, ya di sini bisa digunakan untuk area musola ataupun area gudang. Seperti ini. Kemudian di samping taman ya, di belakang taman itu akan ada kamar mandi, WC umum. Jadi untuk kamar tidur anak itu nanti bisa menggunakan kamar mandi di sebelah taman yang tadi ya, itu bisa menggunakan kamar mandi ini. Untuk keramiknya atau granitnya itu sudah full sampai area atap seperti ini. Juga sudah include dengan kloset duduk dan juga sudah ada showernya di sini.
Kemudian dari sini, dari sisi bagian ruang keluarga sini, kita akan menuju ke kamar tidur depan. Di sini berukuran 2,7 kali 3 meter. Dan di sini juga kita sudah tutup dengan plafon menggunakan plafon drop ceiling dan juga sudah ada lampu LED stripnya. Kita lanjut menuju ke kamar tidur kedua. Kamar tidur kedua ini berukuran sedikit lebih besar, yaitu 3 kali 3 meter dengan satu buah jendela yang menghadap ke area belakang rumah. Seperti ini. Pada bagian belakang, ya, di belakang ruang makan tadi akan ada area dapur. Di sini juga sudah include dengan budget pembangunan rumah ini yang berada di angka 400 jutaan tadi. Di sini sudah ada meja dapur lengkap dengan bak cuci piringnya dan juga sudah ada keramik dinding setinggi 60 cm. Kemudian di samping dapur itu akan ada service room yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan mesin cuci dan juga jemuran baju itu bisa diletakkan di area sini ini. Di belakang dapur itu juga akan ada area terbuka ya, ruang hijau terbuka seperti ini. Itu nanti atapnya di atas masih terbuka, teman-teman bisa menambahkan atap transparan lagi supaya nanti kalau misalkan hujan itu airnya tidak terlalu banyak yang masuk ke area dalam rumah ini. Kemudian di samping dapur dan juga di samping taman belakang itu akan ada tempat santai di sini. Nah, tempat santai ini bisa diakses dari rumah utama ataupun dari ruang tidur utama di sebelah sampingnya. Ini ukurannya cukup besar, bisa menjadi tempat berkumpul keluarga ketika di sore ataupun malam hari. Nah, sekarang kita kembali ke depan menuju area ruang tidur utama. Nah, yang spesialnya di area ini, di depan ruang tidur utama akan ada taman hijau juga di sini. Dan ini adalah pintu geser yang merupakan akses dari depan rumah. Jadi pemilik rumah tidak perlu memasuki rumah utama jika ingin langsung pergi ke kamar tidur. Bisa melewati pintu yang berada di bagian belakang carport. Di sini juga terbuka, ada tanaman, dan di bagian depan ruang tidur utama ini akan ada teras yang cukup lah untuk tempat duduk ataupun sekedar bersantai, merokok ataupun minum kopi. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tidur utama. Di sini ruang tidur utama berukuran 2,8 kali 5,5 meter dan ruang tidur utama ini sudah ada kamar mandi dalam. Nanti kita akan lihat. Untuk plafonnya juga sudah drop ceiling dan juga sudah menggunakan LED strip. Ini untuk ruang tidur utamanya. Bagian depan juga sudah menggunakan pintu dan jendela yang ukurannya sama dengan ruang tamu tadi ya. Kemudian di sebelah kamar mandi, ya ini kamar mandi, tapi di depannya ini masih ada ruang kosong. Nah, ruang kosong ini bisa kalian manfaatkan untuk tempat wardrobe ya, untuk tempat rias ataupun lemari untuk baju ya, itu bisa di sini dan ini ukurannya juga masih besar. Kemudian kita masuk ke dalam kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi utama ini itu sudah terdapat wastafel ya, lengkap dengan cermin di sini. Kemudian ada kloset, pembatas kaca, dan juga sudah ada tempat area mandi lengkap dengan showernya. Untuk keramik ataupun granit dari kamar mandi ini sudah full juga sampai plafon. Sudah ada downlight juga dan juga LED strip yang menambah kesan hangat dari rumah ini. Kurang lebih seperti ini untuk area kamar mandi ruang tidur utama. Kemudian kita menuju ke area sebelah ruang ataupun kamar mandi. Di sini ada pintu jendela yang langsung terhubung dengan area ruang santai di bagian belakang rumah. Jadi ruang santai ini bisa digunakan bersama ataupun digunakan secara privat oleh ruang tidur utama. Kurang lebih seperti ini untuk rumah dengan budget 480 jutaan ya, kurang lebih dapatnya seperti ini. Karena memang di video ini sengaja kita nggak kasih desain interiornya supaya kalian bisa mendapatkan gambaran kalau misalkan punya uang sekitar 480 jutaan atau 500 juta itu dapatnya seperti apa.
Ya, kurang lebih dapatnya seperti ini. Dan kalian bisa mengekspor sendiri untuk desain interiornya. Dan mungkin seperti itu untuk review rumah ini. Dan setelah ini kita akan tampilkan ya denah rumah dari desain rumah yang kita buat ini.